namanya Nadeo, tidak terlalu ini lagi loh sekarang ya. Sekarang soalnya udah Di sana kayaknya. Ini siapa namanya? Nah ini kemarin negolin tuh dia. Pas lawan Myanmar ya. Siapa namanya? Snawi ya, 1-0. Bisa menang masih lalu ya, alhamdulillah. Teman-teman semua masuk, saya perlihatkan ya gambar ini adalah saat ini alhamdulillah banyak orang Indonesia yang bangga dengan mereka. Setuju nggak? Bangga dengan atlet-atlet, bangga dengan pendiri Gojek karena Gojek itu jadi salah satu perusahaan terbaik se-Asia Pasifik. Bukan cuma se-Indonesia. Ya, perusahaan yang paling kreatif, salah satu yang paling kreatif. Ya, bahkan nilai Gojek itu nilai perusahaannya itu lebih besar daripada Garuda. Garuda tahu pesawat Garuda, bukan kacang-kacang Garuda ya. Pesawat Garuda. Motor kan Gojek itu kan khasnya motor, betul nggak? Bisa mengalahkan pesawat. Dan berdirinya baru. Kenapa bisa seperti itu? Karena kreativitas. Dan itu khasnya anak-anak muda. Ya, Joe Taslim. Orang-orang juga bangga karena dia bisa ya bermain sampai ke kancah internasional. Dia main di Amerika Serikat. Orang Indonesia main di Indonesia, dia sampai ke Amerika Serikat. Ya, di Indonesia juga pernah bekerja ini. Ya, Presiden Soekarno yang bangga bukan cuma Indonesia. Bahkan nama Presiden Soekarno itu dijadikan sebagai nama gedung, dijadikan sebagai nama jalan di luar negeri. Kalau di Indonesia hampir jalan-jalan protokol, jalan-jalan utama itu namanya Jalan Soekarno-Hatta, betul? Bahkan bandara paling besar nama bandaranya apa? Soekarno-Hatta. Orang-orang banyak tuh kalau mau yang ngaji umroh itu dari situ. Nah kita, nama kita, ada yang sudah jadi nama jalan, siapa namanya? Siapa? Ihsan. Nama lengkapnya? Siapa? Ihsanul Fikri. Sekarang udah ada belum jalan Ihsanul Fikri? Siapa tahu nanti ada ya. Nanti pas sudah dewasa ada jalan Ihsanul Fikri. Kenapa? Karena dia berjasa membangun orang-orang yang di kampung itu semuanya jadi penghafal Al-Quran. Amin. Amin. Masya Allah. Ya. Orang itu akan bangga dengan orang-orang yang punya karya. Setuju? Bukan yang jadi beban masyarakat. Setuju? Dan insya Allah teman-teman semua ini orang-orang yang akan punya banyak karya. Amin. Lanjut. Nah, ini kasus berapa kali nanya ke anak-anak muda, banyak yang nggak tahu, padahal ini penting. Ya, Indonesia itu sekarang sedang mengalami peristiwa yang sangat hebat, peristiwa yang sangat langka. Ini ngomong, tadi itu nulis buku, salah satunya judulnya Moganesia. Ini gambar-gambar yang ada, ini yang tadi ya, Taslim dan kawan-kawannya itu gambar-gambar yang ada di buku kasus. Ingat ya, kalau Bapak bisa kasih buku ya, nanti silahkan di oper ya, dari yang kedua atau dari awal dulu kasih lebih ready ya. Teman-teman semua, saat ini Indonesia sedang mengalami peristiwa yang sangat penting, betul-betul ditunggu-tunggu dan sangat langka. Peristiwanya terjadi per 600 tahun sekali. Berapa tahun sekali? Per 600 tahun sekali. Jadi ini seperti siklus. Terakhir kali terjadi pada masa kerajaan Majapahit, terakhir kali lagi terjadi pada masa kerajaan Sriwijaya. Jadi terakhir kali 600 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu pada masa kerajaan Majapahit. Terakhir kali lagi terjadi 1200 tahun dari sekarang, 600 tahun dari Majapahit, yaitu pada masa kerajaan Sriwijaya. Ini nanti ada ujiannya terakhir ya. Nah, ada doorpressnya, insya Allah. Doorpressnya jeruk, anggur, lengkeng. Nah, saya siap ya. Diingetin dulu, beruntung yang nyatet. Katanya ilmu itu dicatat, yang diikat dengan mencatat. Yang nggak nyatet ya resiko sendiri. Teman-teman semua, Indonesia sedang mengalami peristiwa yang sangat penting. Terjadinya per berapa tahun sekali? 600 tahun sekali. Ya, peristiwa yang sangat penting. Semua negara mau seperti yang sekarang Indonesia sedang dapatkan. Jepang pernah dapat, Korea Selatan pernah dapat, Cina pernah dapat. Tapi masa mereka sudah lewat. Sekarang mungkin masanya Indonesia. Pertanyaan Mbak Suhe, peristiwa yang sangat penting itu namanya apa? Ada yang tahu nggak di sini? Hebat loh. Saya berapa kali ngisi, termasuk terakhir kali ngisi di Timika di Papua. Boleh tahu?
Ya, jadi aktivitas saya mau keliling-keliling Indonesia. Namun hari ini masih dilakukan. Apa nama peristiwanya? Yang apa kalian tahu? Tidak tahu ya. Yang Ikhwan ada yang tahu? Tidak tahu apa kan berarti tidak tahu ya. Teman-teman semua, saat ini Indonesia sedang mengalami peristiwa ini. Baca barang-barang yang kuat sekuat-kuatnya supaya keluar dulu. Ya, spiritnya. Baca barang-barang sekuat tenaga itu dengan ketiga. 1, 2, 3. Kurang kuat. 1, 2, 3. Sekarang sambil agak teriak. 1, 2, 3. Bukan demokrasi ya, demografi. Apa itu Kak bonus demografi? Nanti keluar ujian sama ya. Bonus demografi adalah kondisi di sebuah negara di mana penduduk usia produktif lebih banyak daripada penduduk usia non produktif. Jadi kata kuncinya produktif dan non produktif. Mana yang lebih banyak? Yang produktif, yang siap berkarya. Ya, dan sebagian besar dari mereka adalah anak-anak muda. Jadi sekarang di Indonesia usia yang produktif yang sebagian besar anak muda itu jumlahnya sangat banyak. Dan ini peristiwa langka, jarang-jarang terjadinya per 600 tahun sekali. Berapa banyak Kak? Nih, 70,72%. Ada lebih dari 270 juta jiwa manusia penduduk Indonesia. Nah, 70,72%-nya usia produktif. Banyak apa sedikit ya kalau 70? Banyak? Banyak. Di atas 50% itu banyak. Setuju? Ya, ada 51% dengan 49%. Yang banyak gimana? 51 lah ya. Dia lebih banyak. Karena lebih dari setengah. Masya Allah. Jadi Indonesia sekarang sebagian besar penduduknya usia produktif. Indonesia lagi seneng-senengnya sebagian besar produktif. Kalau orangnya produktif berarti siap berkarya. Contoh simpel aja mudah. Kalau di ruangan ini kotor, bayangin ya di ruangan ini kotor. Kemudian masuk di ruangan ini ada 7 orang-orang yang sudah tua, ya, 3 anak-anak muda. Ruangan ini cepat bersihnya atau agak lama bersihnya? Jadi kalau dibandingkan dengan, ya apalagi kalau dibandingkan dengan masuk ke ruangan ini yang tadi 10 terakhir, ya 10 yang barusan keluar, sekarang masuk 7 anak-anak muda, 3 sudah tua. Cepat bersih nggak ruangan ini? Paham maksudnya? Karena 7-nya produktif. Indonesia sekarang yang produktif lagi banyak. Ini kabar baik untuk Indonesia. Negara kita senang banget. Karena itu Indonesia buat visi Indonesia 2045 atau yang dikenal dengan Indonesia Emas 2045. Pernah dengar? Pernah dengar? Indonesia Emas 2045. Apa maksudnya Kak? Target Indonesia di 2045 teman-teman semua, Indonesia jadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Sekarang negara kita belum jadi negara yang maju, betul kan? Masih berkembang tadi. Apakah sudah adil di Indonesia? Belum, pendidikan belum rata, betul kan? Negara maju itu pendidikan rata. Bahkan orang-orang kalau ada yang sakit berobat gratis. Di kita belum. Kenapa? Karena memang belum memadai, belum cukup. Apakah sudah makmur? Apakah ya? Yang miskin juga masih banyak. Nah ini targetnya Indonesia. Salah satu cirinya, ini kemungkinan keluar juga nanti. Salah satu cirinya adalah di 2045 ekonomi Indonesia 5 besar terkuat di dunia. Berapa besar? 5 besar. Sekarang ada lebih dari 200-an negara. Target Indonesia 5 besar ekonominya terkuat di dunia. Ini bukan target yang mudah karena mengingat kita masih negara berkembang. Yang maju sudah banyak. Berarti yang bakal kita kalahin itu banyak secara ranking. Paham maksudnya? Ya, kita mau menembus Piala Dunia aja tuh masih ngos-ngosan nih. Betul? Betul? Yang bertanding di Piala Dunia banyak nggak? Banyak. Kita belum pernah masuk. Pernah sih Kak dulu zaman itu kita belum disebut sebagai Indonesia, masih Hindia Belanda waktu itu. Pernah tuh Indonesia ikut Piala Dunia, tapi waktu itu masih namanya Hindia Belanda. Ini lagi kita targetin. Ya,
dan fokus utamanya adalah SDM dan IPTEK. SDM dan IPTEK. IPTEK itu apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini fokusnya. Negara itu teman-teman semua, walaupun negaranya bicara sumber daya alamnya biasa-biasa aja, bahkan mungkin sumber daya alamnya nggak banyak bisa dikelola, kalau sumber daya manusianya maju, IPTEK-nya maju, negara itu insya Allah bisa jadi negara maju. Setuju? Singapura negara kecil, ya. Secara orang aslinya mirip ke Indonesia, Melayu. Tapi kenapa sekarang bisa maju? Karena mereka orangnya maju-maju. Minat bacanya tertinggi nomor 3 se-Asia. Ekonomi yang terbaik, ya, termasuk yang terbaik di dunia. Itu di Singapura. Nah, karena cita-citanya 2045, berarti siapa yang akan membangun Indonesia? Siapa? Presiden sekarang tahu nggak berapa umurnya? Dari tahun ya? Presiden sekarang umurnya 73 tahun. Di 2045 berarti umur beliau berapa? Gimana cara hitungnya? Kurangin aja, 2045 kurangin 2000 berapa sekarang? 24, berarti berapa? 21, 73 tambah 21 berapa? 94 tahun. Kalau beliau masih hidup sudah sangat tua, betul? Pernah melihat manusia umur 94 tahun? Mungkin teman-teman jarang melihat, udah tua banget, sudah gak produktif. Bisa dipahami maksudnya? Berarti bicara 2045 udah bukan bicara lagi presiden sekarang, menteri sekarang, ya, atau pejabat-pejabat sekarang. Zamannya berubah. Nanti sudah bicara tentang teman-teman semua. Syafira, usiamu sekarang berapa? 14 tambah 21 berapa? 35 tahun, betul? Bukan remaja lagi, sudah dewasa, sudah menikah, sudah jadi pengusaha, insya Allah sukses mendirikan pondok pesantren, sudah umroh, sudah haji bareng dengan orang tua. Amin. Karena sudah dewasa, 35 tahun. Atau kalau udah usia 35 tahun, targetnya gimana? Masih ngomong di sini? Enggak lah, udah buat pondok pesantren. Amin. Paham maksudnya? Berarti nanti bicara 2045 bukan lagi bicara yang sekarang, ya, yang sekarang sedang memimpin, tapi nanti pemimpinnya pasti teman-teman semua. Istilahnya itu pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Learner today, ya, learner today, leaders tomorrow. Ya, learner today, pembelajar hari ini, pemimpin masa depan. Pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Subhanallah. Rijalul Qadr, pemuda hari ini pemimpin masa depan. Ya, jadi jangan mau nanti udah dewasa jadi pengangguran. Harus orang yang punya kerja. Setuju? Siap? Dan itu dimulai dengan Al-Quran, insyaallah. Ya, ini sejarahnya Indonesia. Teman-teman semua, sejarah Indonesia itu adalah sejarahnya anak-anak muda yang tahu apa yang terjadi di 1908. Kak Suhe kasih ngaji jeruk. Ini kan jeruk itu udah dikasih ke pertama, berarti niatnya dihidangkan ke Kak Suhe kan ya? Berarti tak halal nih Kak Suhe menjadikan barokah Islam. Ada 3 peristiwa penting yang terjadi di Indonesia, dan peristiwa penting ini setiap tahun kita peringati sebagai Hari Nasional. Di 1945 tahu dong ada peristiwa penting apa di sini? Kemerdekaan Indonesia, betul? 1928 ada peristiwa penting apa di sini? Ini di sini full Quran ya, kalian yang lain-lain ya. Boleh Quran, nggak tahu game, nggak tahu haram game kan, haram di sini ya. Yang lain aja tuh yang mainnya, kalian nggak ada yang main kayaknya ya. Pokoknya nggak ngerti itu game, nggak tahu apa nggak tahu gitu ya. Pokoknya full fokus Quran gitu ya. Tahu dunia nanti ya. Masya Allah. 1928 apa terjadi di Indonesia? 1928 teman-teman semua ada yang namanya Sumpah Pemuda. Pernah dengar? Tahu? Tanggal berapa? Bulannya tahu nggak? Tanggal 28 Oktober 1928. Kalau Indonesia merdeka tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Di 1998 ada peristiwa penting apa? Ini pemuda tuh harus tahu tentang sejarah.
Ya, karena pemuda itu dikuatkan dengan sejarah. Orang-orang yang nggak punya narasi dalam hidupnya, dia geraknya biasa-biasa aja. Sejarah dan bahasa itu dua faktor penting untuk bangun pemuda. Ya, 1908 ada peristiwa penting apa? Di 1908 teman-teman semua berdirinya Budi Utomo yang jadi simbol kebangkitan nasional. Jadi tolong ingat baik-baik, silakan ditulis. Teman-teman semua, bicara kebangkitan nasional, bicara anak muda. Simbolnya apa? Berdirinya Budi Utomo. Jadi tanggal lahirnya Budi Utomo itu jadi tanggal kebangkitan nasional yang setiap tahun kita peringati. Ya, bicara persatuan Indonesia, bicara anak muda yang bersumpah, betul? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bicara kemerdekaan, bicara anak muda yang menculik Soekarno-Hatta di bawah Rengas Dengklok. Semuanya tentang pemuda. Reformasi di Indonesia bicara anak muda yang semuanya bergerak, mereka pada ke Jakarta yang menuntut pemerintah untuk melakukan perubahan. Semuanya tentang anak muda. Ya. Bicara Indonesia kreatif sekarang, industrinya kreatif, bicara anak-anak muda. Semua tentang anak-anak muda. Konten kreator rata-rata anak-anak muda. Jarang yang tua-tua. Yang dapat hadiah iya yang tua-tua. Ya, yang dikasihannya itu yang tua-tua atau giveaway, mandi, terus dikasih apa tuh? Ya, dan itu menyedihkan sebenarnya, kasihan. Tapi anak-anak muda nggak seperti itu. Anak-anak muda itu punya semangat yang tinggi. Khasnya anak-anak muda teman-teman semua, pikirannya tajam, punya keberanian yang tinggi, dan fisiknya kuat. Betul? Dan itu yang harus dioptimalkan. Jangan sampai ada anak muda fisiknya lemah, ya, malas belajar, kemudian nggak berani dengan tantangan, orangnya penakut. Nah, itu bukan pemuda, dia sudah menyalahi fitrah. Tapi mari kita lihat pelajar saat ini. Banyak pelajar saat ini sebenarnya dia sedang menyalahi fitrah. Kata Imam Syafi'i, beri takbir 4 kali kepada pemuda yang tidak menghabiskan masa mudanya dengan belajar. Takbir 4 kali itu jadi ini. Dia ada pemuda yang tidak menghabiskan masa mudanya dengan belajar. Takbir 4 kali itu juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Paham maksudnya? Kalau anak muda nggak belajar, dia setara dengan jenazah. Maka kasarnya setara dengan bangkai. Dia seonggok daging yang tidak berguna untuk peradaban. Paham? Dan teman-teman bersyukur sekarang berada di tempat ini. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran pasti Allah muliakan. Setuju? Teman-teman nggak termasuk yang tadi. Dan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran setiap hari dia memakai pikiran yang untuk menghafal, betul? Murojaah. Setuju? Dan gak mudah, ya, gak mudah, gak enak, dan memang sakit. Kata Imam Syafi'i juga, siapa yang tidak tahan dengan lelahnya belajar, siap-siap menanggung perihnya kebodohan. Gak ada yang namanya berproses itu mudah. Ya, berproses itu pasti sakit, pasti susah. Kapan nanti kita menikmati? Nanti kalau sudah menang. Ya, dia belajar saat ini. Masa-masa sedang berproses, mereka tidak menikmati proses. Oh, males. Di rumah dia nggak belajar, di sekolah dia nggak belajar. Ya, nggak jadi ujian dia happy. Untung katanya nggak jadi ujian, saya belum siap. Sekalinya ujian nyontek, itu bentuk ketidaksiapan. Itu bentuk penyia-nyiaan. Akhirnya apa yang dilakukan? Nonton video-video sampah yang nggak berguna, nggak ada manfaatnya untuk masa depan dia. Cuma menghibur diri, tapi anehnya dia lakukan setiap hari. Itu lucu. Orang itu menghibur diri, waktunya itu sedikit. Kayak orang-orang yang bekerja, dia kerja Senin sampai Sabtu. Ya, kapan dia menghibur dirinya? Hari anak saja. Betul? Setuju? Nah, sekarang banyak anak-anak muda setiap hari kayaknya kurang hiburan, kurang healing, traveling. Lama-lama nanti masa depan dia pening, pusing. Ya, karena dia salah memanfaatkan masa muda. Kan kata Rasulullah, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Tolong kasih tahu ke Aswe apa manfaat dari main game online? Apa manfaatnya? Cuma menghibur diri, ya kan? Ada manfaat lain? Betul?
harus sebentar intensitasnya. Lebih banyak main game daripada mempersiapkan diri untuk masa depan, itu namanya kebodohan. Jadi tolong bedakan mana yang menikmati hari ini dan menghancurkan masa depan. Setuju? Nih, perempuan-perempuan ada nggak yang cewek-cewek yang suka nonton artis-artis Korea, boyband Korea, drama Korea ada? Kalau ada baru tahu Pak. Nah ini nggak ada sayanya. Kecuali nggak aku ya. Nggak ada yang soal ya. Oh, jadi bukan konten kreator. Ada tuh. Ya, kenapa? Karena ngikut tren aja. Kalau bawaan dirinya passionnya mungkin oke, tapi banyak kan itu cuma ngikut tren biar viral. Kalau teman-teman serius mau jadi konten kreator, bagus tuh kepakai juga di DT Peduli insya Allah. Ya, bikin siar dakwahnya itu bagus. Tapi kalau cuma untuk lucu-lucuan sampai dipuji orang, dikomen orang, di like orang aja, itu percuma. Ya, boleh jadi konten kreator, tapi niatnya dari awal tuh dipasang dengan baik, supaya nanti nggak kayak gini. Ya, yang terganggu secara jiwa. Para pahlawan merebut Indonesia ini teman-teman semua dengan darah, dengan nyawa. Prinsip mereka merdeka atau mati. Mereka titipkan bangsa ini kepada kalian. Seolah-olah tuh para pahlawan itu ngomong kayak gini. Ya, untuk yang nyambung aja di otaknya. Apa kata para pahlawan bangsa? Kata para pahlawan bangsa, aku titipkan bangsa ini kepada kalian. Apa kata bocil FF? Iya bang, taruh situ aja, nanggung lagi nyerang ini. Ya, yang di luar sana sini sih nggak ada yang main FF segala macamnya. Quran aja dulu. Haram yang lain. Quran. Teman-teman belajar di sini. Ini kalian belajar di sini pakai uang orang tua kalian atau pakai uang umat? Coba. Uang siapa? Pakai uang umat, betul? Setuju? Kalau antum tidak amanah di sini, antum mengkhianati umat dosa yang besar. Setuju? Terus sekarang itu yang aktif tadi Adi Reddy dan timnya, mereka juga bertanggung jawabnya ke Allah. Antum juga bertanggung jawabnya ke Allah. Antum sudah balik semua rata-rata, setuju? Sudah balik, sudah dihisab sama Allah. Tanpa ini antum bisa mengulang pahala banyak, tapi juga hati-hati. Ada dosa yang mengintai kalau antum tidak apa. Setuju? Kalau banyak tertawa misalnya, banyak waktu yang lapang, waktu yang luang hari-hari. Ya, untuk dibawa ke sini juga begitu. Capek kan memang. Kalau mau enak makan bakso. Kalau mau enak main game di luar sana. Kalau mau enak main layangan. Jadi kalau di sini capek. Tapi insya Allah nanti masa depannya indah. Setuju? Karena semua nabi, semua rasul masa mudanya gak mudah. Kata baginda Rasulullah, setiap rasul ketika mereka masih muda, mereka pernah menjadi pengembala. Gak mudah. Ada yang pernah jadi pengembala di sini? Gak mudah. Ya, Nabi Yusuf masa kecilnya mudah nggak? Enggak. Ya, bahkan kakak-kakaknya bersemangat untuk membunuh dia. Yang akhirnya diputuskan kemudian masukkan Nabi Yusuf ke dalam apa? Sumur. Betul? Nabi Ismail bahkan dari kecil dibuang dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik. Ya, Nabi Ismail itu dibiarkan ke tempat yang panas tandus luar biasa. Kalau orang biasa melihatnya, itu kok tega-teganya ada ayah yang membuang istri dan anaknya. Tapi kalau kita beriman kita tahu bukan dibuang. Betul? Tapi itu perintah Allah untuk menyiapkan Nabi Ismail menjadi orang yang hebat. Ketemu dengan ayahnya, coba kamu bayangin. Ini ada anak bayi, kalau kondisi sekarang ya, ada anak bayi ditinggalin sama ibunya di tempat antar rantang nggak tahu, ayahnya nggak ada nengok-nengok sama sekali. Tiba-tiba pas ayahnya datang ngomong ke anaknya, "Nak, ayah semalam mimpi, kamu saya sebenarnya." Gimana kira-kira orang zaman sekarang akan bilang? Itu viral maksudnya. Ada ayah kurang ajar meninggalkan anaknya, pas datang tiba-tiba mau menyembelih. Jadi paham maksudnya? Tapi kenapa Nabi Ismail dibiarkan ke sana? Allah siapkan dia orang jadi rasul. Betul? Nabi Muhammad masa kecilnya udah nggak? Nggak, di sini ada yang ayahnya sudah nggak ada, boleh katakan? Ayahnya sudah meninggal, ada? Ada. Nabi Muhammad baru lahir ayahnya sudah meninggal. Ada di sini yang mau ayahnya meninggal dari lahir? Nggak mungkin.
Bahkan saat ini pun kita berdoa ayah untuk umurnya panjang, betul? Kita ingin membahagiakan ayah, membahagiakan ibu. Ya kan? Jadi desainnya dari Allah, Kalau kamu nanti mau masa depan indah, maka bersusah payahlah selagi muda. Kata tadi saya sampaikan, kalau membedakan mana yang menikmati hari ini dan menghancurkan masa depan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, itu kaidah kehidupan. Ya, jadi beruntung teman-teman Allah taruh di sini. Jadi teman-teman ada di sini bukan karena ya hati umi, ustaz ustazah, muslim-muslimah, bukan. Ada di sini bukan karena orang tua, bukan. Karena siapa? Karena Allah yang pilih. Dan Allah nggak mungkin salah pilih. So please jangan pernah hianati pilihan. Ya, main sampai nanti ada masanya. Ya kan? Orang sibuk menghabiskan dirinya dengan menghibur. Orang yang dihibur butuh dihibur lagi. Orang yang dihibur lagi butuh dihibur lagi. Terus tagihan. Betul nggak? Maka banyak yang gangguan jiwa. 2,45 juta remaja Indonesia mengalami gangguan jiwa. Ya, bahkan di Jawa Barat ada 150 anak masuk rumah sakit jiwa usia 5 sampai 15 tahun. 5 tahun bayangin sudah masuk rumah sakit jiwa. Dan kalau sudah masuk rumah sakit jiwa, nggak mungkin masalahnya masih kecil, sudah besar, sudah berat. Kalau HP-nya dipegang tuh dia bisa, wah, takut luar biasa, tantrum, semuanya dilempar segala macam, dia mencaci maki orang lebih. Allah selamatkan teman-teman dengan ada di sini. Jadi pantas nggak bersyukur kepada Allah? Saya apa? Alhamdulillah. Gitu ya. Kak, kondisi anak muda Indonesia itu kayak gitu. Gimana Indonesia mau maju? Kan kuncinya SDM. Betul? Tadi masih ingat kan fokus utama negara kita SDM dan penguasa kita. Setuju? Tapi anak mudanya sekarang SDM-nya rendah, minat baca Indonesia rendah. Tahu nggak minat baca Indonesia berapa? Minat baca Indonesia itu literasi Indonesia. Ya, literasi penduduk Indonesia. Orang Indonesia yang suka baca itu urutan berapa? Ya ternyata teman-teman semua sedunia ini, se-Asia, kita bicara Asia aja, se-Asia minat baca tertinggi nomor satu Korea Selatan. Beda merahnya. Nomor 2 Jepang, nomor 3 Singapura. Indonesia urutan berapa tahu? Dari 61 negara yang disurvei, Indonesia urutan 60. Tinggi apa rendah? Rendah banget. Karena kita bukan negara miskin. Benar. Alhamdulillah teman-teman di sini belajar. Mulai siapa? Nah, saya nggak tahu gimana kehidupan sebelum di sini. Tapi di sini insya Allah dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran pasti Allah. Ya, kan Jepang dan Korea Selatan ini negara maju. Terus gimana? Apakah kita harus tiru mereka? Kalau tentang minat bacanya iya. Tapi kalau berhenti sampai di situ, siap-siap kita hancur juga. Kenapa? Karena dua negara ini minat bacanya memang tinggi, tapi tingkat bunuh dirinya juga tinggi. Kamu mau nggak jadi orang yang sukses tapi gampang galau? Oh, ada nggak orang yang kaya dari bunuh diri? Ada. Ada orang pintar bunuh diri? Ada. Ada presiden yang bunuh diri? Ada. Ya, presiden Brasil. Namanya Getulio Vargas tahun 50-an itu teman searching. Presiden dari Brasil dia bunuh diri. Jadi jabatan tidak menjamin kebahagiaan, kekayaan tidak menjamin kebahagiaan, ya kecerdasan tidak menjamin kebahagiaan. Apa yang menjamin kebahagiaan? Iman kepada Allah. Ada di zikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bukankah kebahagiaan adalah sebuah ketenangan? Ya, yang terjadi di Jepang dan Korea Selatan, stres mereka. Ya, gampang bunuh diri. Tingkat bunuh dirinya termasuk yang tertinggi di dunia. Berarti solusinya gimana kan? Alhamdulillahnya kita lahir, besar dan berjuang di Indonesia.
Teman-teman semua, Indonesia ini punya dasar negara. Dasar negaranya apa? Dasar negara Indonesia apa? Pancasila. Betul? Nomor satunya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya dari sini kita tahu jawabannya. Kenapa Jepang dan Korea Selatan itu mereka nggak bahagia? Mereka tentang bunuh diri. Tahu kenapa? Karena mereka tidak menganggap penting agama. Betul? Di Korea Selatan sebagian besar ateis. Di Jepang mereka menyembah macam-macam. Ya, termasuk juga nyembah matahari. Bahkan di Jepang, teman-teman semua, jumlah penduduk yang beragama lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Paham saya? Karena satu orang Jepang bisa punya agama dua, tiga, suka-suka mereka. Kalau di kita enggak, agama itu satu, Tuhan itu satu, betul? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Terus saya tanya lagi, Indonesia merdeka karena apa? Kenapa Indonesia merdeka? Jawaban orang-orang yang bertauhid mengesahkan Allah, jawabannya adalah Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka dengan ini Indonesia menyatakan kemerdekaan. Berarti Indonesia merdeka karena apa? Satu, kenapa? Rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dua, apa? Keinginan yang luhur, niat yang suci. Yang itu kalau mau sukses di sini, satu harus terus berdoa tadi. Kalau kata Al-Ghazali, berdoa kepada Allah. Selanjutnya apa? Punyailah keinginan yang luhur, alias niat yang suci. Jadi amal mungkin benerin niatnya. Yang lain nanti ikut. Kalau niatnya benar, ikhtiarnya nanti ikut. Insyaallah. Ada apa-apa, insyaallah tawakal. Ya. Ya, Indonesia merdeka bukan karena bambu runcing, tapi karena rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan itu. Berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kalau semuanya beriman dan bertakwa, kalau Jepang beriman dan bertakwa, maka insya Allah akan dipakai kepada mereka berkah dan di langit dan bumi. Sama, berlaku juga untuk kita berarti. Kali ini janji Allah, ya. Kalau kita beriman dan bertakwa, maka Allah akan limpahkan kepada Indonesia berkah dari langit dan bumi. Bukan cuma sukses, tapi juga berkah. Orang yang sukses belum tentu hidupnya bahagia, tapi berkah itu insya Allah jaminan kebahagiaan. Ya, bagaimana cara Rasul membangun peradaban yang dari 1400-an tahun yang lalu sampai sekarang peradaban Islam masih ada, betul? Setuju? Sampai sekarang peradaban Islam masih ada. Dan insya Allah Islam ini teman-teman semua akan jadi negara nomor 1 terbanyak di dunia. Apa rahasianya Rasul membangun umat-umat Islam ini? Teman-teman semua rahasianya dua. Satu apa? Quran. Dua, sunnah. Itu yang Rasul tinggalkan untuk kita. Dan teman-teman sudah ambil bagian di situ. Teman-teman menjaga ambilan Quran. Dan insya Allah juga semoga juga menjaga di sunnah, di hadis-hadis nanti apa saya. Coba perhatikan baik-baik. Indonesia merdeka, orang-orang tahunnya 17 Agustus 1945. Gak banyak yang tahu Indonesia merdeka itu di hari Jumat bulan Ramadan. Makanya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia bukan untuk angkatan yang terbuka. Perhatikan. Bung Tomo, kalau kasih bilang Bung Tomo, teman-teman ingatnya hari apa? Hari Pahlawan 10 November. Itu bermula dari Bung Tomo yang memotivasi pemuda-pemuda Surabaya, ya, melalui radio di RRI. Ya, melalui radio di RRI. Apa kata Bung Tomo? Andai tidak ada takbir, saya tidak tahu dengan cara apa membakar semangat pemuda melawan penjajah. Jadi bicara di pahlawan itu ternyata bicara tentang takbir. Takbir. Ya, yang kuat takbir. Nah, itu juga. Ya, lanjut.
Tahu ya? Jenderal Sudirman tahu? Jenderal Sudirman ini yang alhamdulillah jadi wasilah Indonesia itu tetap berdiri. Karena sempat mau direbut lagi sama Belanda. Bahkan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta sudah diasingkan ke Pulau Bangka. Alhamdulillah beliau ya bergerilya, dan rahasia perang gerilya beliau selama 7 bulan teman-teman semua, jaga wudhu, sholat fardu tepat waktu, sholat tahajud. Semuanya pendekatan ilahiyah. Ya. Maka hasil itu ngajarin teman-teman semua, yuk jadi pejuang berhati tenang. Dan pusat ketenangan itu adalah Allah, adalah Al-Quran, kalamnya Allah. Jadi kalau mau sukses, jangan cuma seperti Jepang dan Korea Selatan. Jepang dan Korea Selatan mereka karyanya luar biasa, orang-orangnya juga mulia. Kayak di Jepang, mereka itu disiplin luar biasa. Ciri khas negara maju itu disiplinnya tinggi. Ya, semangat belajarnya juga tinggi. Tapi mereka nggak punya takwa, betul? Nah, itu yang kemudian jadi kasih kode kepada orang-orang yang nggak punya takwa akan bermasalah kehidupannya, terutama pada aspek kebahagiaan. Sekarang kita ujian. Ya, kita lihat nih, yang ikhwan apa yang aku ada yang banyak jawab. Ujian ini boleh nyontek alat. Jadi ini keberuntungan untuk orang-orang yang mencatat supaya ingat terus kalau mencatat itu. Catatannya banyak, bersyukur lah. Ya nggak nyatat, ya sifat. Ya, mudah-mudahan suatu saat kita bisa mencatat. Karena ingat peristiwa hari ini ya, orang yang mencatat orang-orang beruntung karena ilmunya terikat. Yo, pertanyaan pertama, silahkan angkat tangan, cepet-cepetan. Nah, Ustaz antum bantu sini. Antum yang lihatin. Jadi ini keputusannya ada di tangan antum ya. Siapa nih yang duluan? Kasurnya bagian nanya-nanya aja. Sebutkan apa definisi bonus demografi. Angkat tangan. Alam yang baik. Yo, boleh sambil baca jawabnya. Yo, 1, 2, 3. Yo, angkat. Bonus demografi adalah. Yo, ayo. Ya, bagus. Ya, apa bonus demografi? Boleh sambil baca, ya berdiri, sambil baca boleh. Ulang. Teknik kata Ustaz. Ya, bonus demografi adalah peristiwa lebih banyak orang produktif daripada orang. Pinter. Nah, dapat jeruk. Nanti jeruknya nyusul ya. Bukan tentang jeruknya, tapi tentang kamu yang berhasil menjawab sambil berdiri. Itu yang mana? Kasih tepuk tangan dong. Soalnya angkat-angkat cuma dia sendiri. Pertanyaan kedua, lebih gampang nih harusnya. Berapa jumlah penduduk usia produktif di Indonesia? Berapa? Yang jawab awal-awal dapat jeruk, yang kedua dapat salah, ketiga dapat anggur, keempat dapat kelengkeng. Ya, berapa jumlahnya? 70,72% ya. Bagus ya. Alhamdulillah. Lagi, Indonesia punya cita-cita emas di 2040. Cita-citanya adalah berdaulat, maju, adil, dan makmur. Salah satu indikator keberhasilannya nanti di 2045 target Indonesia ekonominya berapa besar terkuat di dunia? Ya, berapa? Berdiri, jawabnya berdiri. Berapa besar? 5 besar. Ya, 5 besar terkuat di dunia. Bagus. Nah, lanjut. Di tahun 1908, tanggal 20 Mei 1908, Indonesia itu teman-teman semua memperingati bermula dari 20 Mei 1908. Sekarang setiap 20 Mei Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional itu ditandai dengan lahirnya organisasi bernama udah
Bagus itu, hebat. Yuk, saya Pak Ustaz. Antum yang itu. Ya. Yang sudah, bagus. Tapi tetap angka-angka ya. Jadi kasih tahu antum memang paham. Bagus itu. Berfungsinya lebih otomatis. Pintar, bagus. Dapat jeruk juga. Nah, jeruk sekarang selesai, kita lanjutkan dengan salam. Ya, teman-teman semua, sebutkan apa simbol persatuan di Indonesia dan istiwa apa? Gampang nih. Simbol persatuan di Indonesia. Tepuk tangan apa? Tepuk tangan. Kalau nggak ada nanti aku dapat lagi. Yuk, katakan yang tahu. Ada? Nah, berarti tunggu dulu ya. Kalau nggak ada baru ke antum. Hebat. Siapa nama tuh? Hah? Maulana Rizky. Masya Allah. Keren. Kita terbukti. Sumpah Pemuda Indonesia. Iya, sumpah pemuda. Tanggal berapa? Tanggal berapa tahu? 28 Oktober 1948. Pintar, Masya Allah. Dapat salah. Dapat salah. Nanti jangan lupa diambil ya. Bukan tentang salahnya, tapi keberhasilannya. Lagi. Tadi ada pesan untuk Kak Sufi untuk anak-anak muda. Tolong bedakan mana yang titik-titik hari ini dan titik-titik masa depan. Isilah titik-titik itu. Nah. Ya, apa jawabannya? Berdiri. Keren jawabannya ya. Yang semua cerdas. Ini nggak ada di slide nih. Mana yang? Bukan itu. Yang tadi, tolong bedakan mana yang titik-titik hari ini dan titik-titik masa depan. Ingat nggak kasih pernah ngomong tadi? Titik-titiknya apa? Tolong bedakan mana yang ya, apa? Dulu. Berkurang tak? Ya, berarti nggak dicatat gitu ya? Ada yang nyatat itu nggak? Tolong bedakan. Ini pesan pentingnya sebenarnya hari ini. Hai anak-anak muda masa sekarang, kasih tahu dengan anak muda di luar sana. Kasih tahu kayak gini. Tolong bedakan mana yang menghancurkan menikmati hari ini dan menghancurkan masa depan. Apa maksud menikmati hari ini kak? Main game aja. Jalan-jalan aja, ya nongkrong aja, itu kan menikmati hari ini, betul? Tapi apakah untuk itu dia Allah ciptakan ketika masa muda? Karena orang yang menikmati hari ini berarti pada saat yang sama dia sedang merencanakan untuk menghancurkan masa depan. Oke. Lagi. Apa yang disampaikan sama Imam Syafi'i kepada pemuda yang tidak menghabiskan masa mudanya dengan belajar? Yang mana duluan? Yang mana duluan tadi? Antum berdua yang mana duluan? Kayaknya beliau duluan tadi ya. Ya betul kan? Antum duluan apa dia duluan? Ini aja sulit. Karena antum juga sama-sama nggak tahu. Sulit. Satu, sulit biasa aja ya. 1, 2, 3. Beliau yang menang ya. Ya. Tadi pertanyaannya apa? Antum ingat nggak? Apa pertanyaannya? Pesan Imam Syafi'i kepada orang yang tidak berada di masa muda. Apa pesan beliau? Pesan beliau berikan 4 takbir kepada pemuda yang tidak berada di masa muda. Masya Allah. Maksudnya apa? Ya, dia adalah bangkai yang tidak berguna. Masya Allah. Ya, di dalamnya jenazah ya. Masya Allah. Takbir. Bagus juga. Antum dapat masalah. Nah, jeruk sudah selesai. Episode jeruk sudah tamat kan? Lagi. Indonesia berada kan ada 61 negara yang disurvei tadi. Sehingga Indonesia urutan berapa? Yang bacanya. Ya, beliau duluan ya. Antum udah dapat ya? Banyak antum. Indonesia urutan berapa? Urutan 60. Nah, salah juga ini, salah. Terakhir. Ada 2
dua negara. Negara ini negara yang maju, teknologinya canggih, minat bacanya tertinggi, tapi mereka rentan bunuh diri. Negara apakah itu? Dua negara. Sudah dapat belum? Belum ya? Ayo, apa? Berdiri silakan. Terakhir ya. Korea dan Jepang. Korea apa? Thailand, Selatan. Iya, Korea Selatan. Ya, alhamdulillah. Ya, nah itu manfaatnya mencatat ya, pinter-pinter semua nih. Jadi nanti pulang dari sini oleh-olehnya jelas ada. Sip, jangan lupa yang dapat itu berarti dapat salam juga. Yang dapat jeruk coba angkat tangan, dapat jeruk. Ini awal lu, generasi awal lu. 3. Yang dapat salam angkat tangan, dapat salam. 1, 2, 3, 4. Cukup, dapat semua cukup ya. Plus nanti ada anggur, ada kelengkeng, itu boleh. Teman-teman semua, insya Allah kalau kita bicara tentang motivasi itu sudah mudah-mudahan ya, sudah jadi suntikan energi. Bahwa intinya negara yang maju itu memang mau kita tuju, tapi nggak cukup sampai di situ. Karena kalau cuma maju aja, itu nanti seperti Jepang dan Korea Selatan, tuh seperti Fir'aun, Haman dan Korun, tuh maju nggak mereka? Maju. Cerdas nggak mereka? Cerdas. Ya, peninggalannya sampai sekarang masih ada. Kaya nggak mereka? Kaya. Itu juga terjadi di sekarang negara-negara maju. Ya. Tapi kalau berhenti sampai di situ, maka yang terjadi adalah musibah peradaban. Apa itu? Orang-orang yang tidak bahagia. Ya mau kan gitu ya? Gimana caranya kan supaya bahagia? Bahagia itu kalau udah dekat dengan Allah. Dan Allah itu ya, kalau dekat dengan hambanya, Allah titipkan Al-Quran, pemahaman Al-Quran. Dan Al-Quran itu bukan cuma hafal Quran, tapi juga mempraktekkan Al-Quran. Betul? Setuju? Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran pasti Allah muliakan. Di Indonesia, merdekanya hari Jumat bulan Ramadan. Hari pahlawannya karena Bung Tomo yang membagikan takbir. Kemerdekaannya dipertahankan karena Jenderal Sudirman yang jaga wudhu, sholat fardu tepat waktu, sama sholat tahajud. Itu Indonesia banget. Jadi kalau kalian mau bangun Indonesia, mulainya dari mana? Dari Al-Quran. Karena perintah sholat ada di Al-Quran. Betul? Semua kebaikan-kebaikan itu sebenarnya bersumber dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu petunjuk kehidupan. Setuju? Ya? Orang yang dekat dengan Al-Quran pasti Allah muliakan. Bahkan semua yang dekat dengan Al-Quran Allah muliakan. Ya. Kalau kita bicara tentang malaikat dari atas, kita bicara tentang malaikat. Malaikat yang paling Allah muliakan, penghulu para malaikat, pemimpin para malaikat, itu namanya malaikat siapa? Malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril yang menyampaikan Al-Quran. Betul? Dari sekian bulan, ada 12 bulan dalam 1 tahun. Bulan yang paling mulia namanya bulan apa? Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran Allah turunkan. Setuju? Dari sekian banyak nabi dan rasul, ya, ada satu yang paling mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad. Kenapa beliau mulia? Karena pada hatinya Allah turunkan Al-Quran. Ya, dari sekian banyak tanah di belahan dunia ini, hanya ada 2 tanah yang paling mulia, Makkah dan Madinah. Kenapa 2 tanah ini tanah yang suci? Haramain sebutan. Kenapa? Karena di 2 tanah inilah Allah turunkan Al-Quran. Betul? Dari semua umat manusia, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang umat Nabi Muhammad, yang paling mulia umat Islam Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad yang menitipkan Al-Quran, dan Allah sekarang izinkan antum jadi penjaga. Jadi antum ini Allah pilih jadi penjaga Al-Quran, hafiz hafiz Al-Quran, insyaallah. Betul? Berarti antum orang-orang mulia. Jadi yang paling mulia itu bukan yang paling banyak dapat jeruk dan salad tadi. Bagaimana yang paling mulia? Yang paling dekat dengan Al-Quran. Setuju? Ya. Terakhir, saya mau ngajak teman-teman semua kita apa tadi kalau kata di muhasabah ya.
Kalau saya kasih tunjuk, tadi kan udah berhasil angkat tangan ya. Siapa namamu? Siapa namamu? Ya. Tiara. Tiara kalau saya kasih tunjuk ikan paus, ikan yang besar. Ini kalau bicara ikan yang besar, itu bicara Nabi siapa? Nabi? Ikan yang besar, yang ditelan sama ikan besar. Nabi? Nabi? Kalau ikan yang buat kapal besar, Nabi siapa? Yang buat kapal Nabi siapa? Nabi Nuh. Nah, kalau yang ditelan sama ikan yang besar, Nabi siapa? Nabi Yunus. Nabi siapa? Nabi Yunus. Kalau Rasul yang dilempar ke dalam api, Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Biar nanti kita dapat juga buah, ya. Apa? Karena yang berdiri itu harus ada penilaian dulu. Karena dia berani angkat badan, teman-teman semua dari tempat duduk, berani bergerak. Nah itu sudah mahal nilainya. Di mata Kak Suhe ya, dan dia berani berbuah. Siap semuanya? Kita doa ya. Teman-teman semua, Nabi Yunus itu ditelan sama ikan yang besar. Ya, Nabi Yunus itu kalau dalam Al-Quran itu sebutannya Zulfun, ya. Nabi Yunus itu ditelan sama ikan yang besar. Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Berapa kegelapan? Apa aja? Gelapnya apa aja? 1, gelapnya malam. 2, gelapnya perut ikan. 3, gelapnya dasar lautan. Itu tuh simbol untuk orang-orang saat ini. Ada orang lagi dapat musibah, contoh misalnya mohon maaf, dia dipecat dari pekerjaannya, ya. Kemudian ketika dia sampai ke rumah, ternyata rumahnya kecurian. Ya, anaknya pulang dari sekolah, kata anaknya, ya SPP belum dibayar. Itu namanya 3 kegelapan. Apa maksudnya? Ya, setiap itu pasti punya banyak masalah. Kodenya dari Allah kalau lagi dapat banyak masalah, jangan fokus untuk menyelesaikan masalah. Apalagi meratapi masalah. Orang yang meratapi masalah itu maksudnya, oh kenapa berat sekali. Apalagi nyalahin orang karena masalah itu. Saya dapat masalah ini karena si A, karena si B, karena si C. Enggak. Nabi Yunus tidak menyalahkan kaumnya. Nabi Yunus tidak menyalahkan ikan yang memakan dirinya. Nabi Yunus juga gak buru-buru cari solusi. Ingat. Betul? Apa yang Nabi Yunus lakukan? Berdoa. Apa doa Nabi Yunus dalam berdoa bos? Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Betul? Setuju? Apa doa itu? Nah itu kalau lagi dapat kesusahan, kesulitan, Rasulullah membaca doa ini. Itu doa Nabi Yunus. Nabi Yunus yang kemudian Allah keluarkan dari permasalahannya. Insya Allah juga Allah akan keluarkan kita dari permasalahan. Aku yang lebih sulit, ya. Ini kenapa nih kok sekarang agak sulit, ini agak lama nih menghafalnya, baca doa itu. Ya, mungkin kita masih ingat dengan diri kita. Padahal hafal atau tidaknya kita Al-Quran itu ini sebenarnya ada selesai. Ya, kita doa dulu ya. Gimana kalau doa? Ya, kepalanya didudukkan, tangannya ditengahkan, nanti serendah-rendahnya, pena, buku taruh di bawah. Coba angkat tangan dan katakan saya yang yakin Allah Maha Melihat. Kan? Yang yakin Allah Maha Melihat, angkat tangan. Ini kalau dulu. Oke, jawab yakin aja. Yakin Allah Maha Melihat? Yakin Allah Maha Mendengar? Yakin Allah Maha mengabulkan doa? Yakin, insyaallah. Ya. Hari ini kita doa kepada Allah, silakan turunkan tangannya. Teman-teman semua, teman-teman yakin Allah Maha Melihat. Tapi sekarang, mohon maaf ya Kak, saya tanya, nggak usah dijawab, silahkan jawab dalam hati aja. Kamu sekarang saat ini sedang merasa dilihat sama Allah? Kamu yakin Allah Maha Melihat? Kamu yakin Allah Maha Mendengar? Tapi kamu yakin nggak saat ini Allah sedang melihat? Kadang-kadang iman kita itu cuma sampai lisan. Paham maksudnya? Itu yang bikin banyak orang sekarang ini berani bermaksiat. Karena imannya cuma sampai tenggorokan.
Teman-teman semua, Allah saat ini sedang mendengar dan siap mengabulkan doa-doa. Allah itu maha mengabulkan doa. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku maka Allah akan kabulkan doa kita semua. Tapi ingat doanya ke Allah, bukan cuma sekadar angkat tangan, sekadar baca. Baca doa beda dengan berdoa. Ingat ya, baca doa beda dengan berdoa. Baca doa itu sekarang membaca. Untuk bisa baca Quran, untuk bisa baca doa. Untuk paham huruf-huruf hijaiyah, bisa baca doa insya Allah. Tapi beda dengan berdoa. Berdoa itu menghadirkan merasa sedang dilihat sama Allah. Ihsan, ya, kita melihat atau setidak-tidaknya merasa sedang dilihat sama Allah. Ya, kalau saat ini kita merasa sedang dilihat sama Allah, insya Allah hadir dua rasa. Rasa hina kepada Allah dan rasa malu. Teman-teman semua, ya kita mulai dengan istighfar. Kita ini banyak salah. Sekarang fokus pada dirimu, tak sulit sakit. Istighfar terus banyak bertanya. Astagfirullahaladzim. Sama kurang lebih 15 menit kita berdoa. Jadi lewat bisa itu jadi 15 menit. Terus istighfar mungkin banyak dosa yang sudah kita lakukan. Tadi saya sampaikan beradanya kalian di sini ini amanah dari umat, amanah dari Allah, amanah dari umat. Yang dana umat, kepercayaan dari umat. Dan kamu adik-adikku sedang menjalankan amanah itu. Banyak yang mendoakanmu insya Allah. Ini bukan cuma tentang dirimu sendiri atau tentang dirimu dan orang tuamu, bukan. Tapi banyak yang mendoakan. Untuk kerja di sini yang mendoakan. Yang donatur di sini yang mendoakan. Ya. Semua yang terlibat di sini, dari pusat sampai di daerah di sini, semua mendoakan. Insya Allah semoga kamu jadi ahli Quran. Tapi coba lihat diri kita. Kadang-kadang kita mohon maaf ya, kurang sopan sama Allah. Allah kasih amanah, kadang-kadang masih banyak kita sia-siakan. Masih ada main-mainnya. Bukan sukanya Allah, tapi masih suka-suka kita. Bukan pakai caranya Allah, tapi pakai cara kita. Seolah-olah kita ngerti, seolah-olah kita tahu. Kita sering nunda-nunda, kita sering males-males. Padahal Allah sudah melihat. Kita mau ngomong apa nanti sama Allah? Kamu sudah dihisab. Maka ya mohon ampun sama Allah, agar Allah ampuni semua dosa, semua lupa kita, waktu yang kita sia-siakan. Kita semua berdosa, sama. Tak sudah juga banyak melakukan dosa. Ya, semua yang di sini, kita semua berdosa. Tidak ada yang suci. Dan doa itu Allah kasih fasilitas untuk kita agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Agar saat kita ketemu sama Allah, kita bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih. Kenapa? Karena kita cuci diri kita dengan doa-doa, dengan istighfar. Terus istighfar. Dirasakan Allah sedang menatap dengan sepenuh cinta. Allah yang paling bahagia kalau hambanya kembali. Allah bahagia, Allah senang kalau kita mohon ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illallah Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ampuni kami ya Allah. Kalau selama ini kami banyak menyanyiakan waktu kami. Kami banyak lupa padamu ya Allah. Kami menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran bukan karenamu ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang kadang-kadang masih sibuk sama pandangan manusia, agar dinilai sama orang, dilihat sama ustaz-ustaz yang abdi musrif-musrifat. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Hari ini kami kembali pada hati Allah. Terima kami ya Allah. Bersihkan hati kami yang kotor, pikiran-pikiran yang tidak baik ya Allah, tolong bersihkan ya Allah.
Akui kami sebagai hamba-Mu ya Allah, dan pilih dan terus pilih ya Allah. Kami enggak mau jadi hamba-Mu yang Engkau pilah ya Allah. Kami enggak mau jadi yang terpilah ya Allah. Terus pilih kami menjadi penjaga kitab suci-Mu ya Allah. Kami ingin menjadi hamba-Mu yang mulia yang Engkau sayangi ya Allah. Karena kami ingin bertemu dengan-Mu kelak di surga ya Allah. Karena kami ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah kelak di surga ya Allah. Karena kami ingin menganugerahkan mahkota jubah yang indah kepada kedua orang tua kami kelak di surga ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni kami ya Allah. Jangan karena dosa, maksiat dan kesalahan kami ya Allah, Engkau singkirkan kami dari barisan ini ya Allah. Engkau pilah kami ya Allah, sehingga kami tidak bersama lagi dengan keluarga kami, saudara kami di sini ya Allah. Jangan ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami sudah sangat bersyukur berada di sini ya Allah. Engkau yang pilih kami ya Allah, maka Allah ya Allah, tetapkan kami senantiasa berada di jalan-Mu di sini ya Allah. Ya Allah ya Muhammadul Qulub, sabit seluruh badan hati. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati ya Allah. Tetapkanlah hati kami ini pada agama-Mu ya Allah. Fokus pada Al-Quran-Mu ya Allah, meninggikan asma-Mu ya Allah, takut kepada-Mu ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Allah. Adanya kami di dunia ini ya Allah karena perjuangan orang tua kami ya Allah. Maka izinkan di tempat ini ya Allah kami juga berdoa untuk mereka ya Allah. Untuk kedua orang tua kami, satu persatu kami ingin mendoakan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tolong dengar doa kami, kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan doa kami untuk dua orang yang sangat mulia. Adik-adikku, silahkan memohon kepada Allah untuk bisa Allah izinkan, Allah hadirkan bayangan ayahmu, wajah ayahmu. Silahkan bayangkan wajah ayahmu, tatapan matanya, senyumannya, suaranya ketika memanggil namamu. Karena kita mau doa khusus untuk saya. Kita doa kepada Allah, kita doakan ayah dulu ya. Izinkan bayangkan, lihat tatapan matanya, senyumannya, suaranya. Mungkin ada nasihat dari ayah yang pernah dan paling kamu ingat. Yuk kita doa khusus untuk dia. Ya Allah ya Allah, untuk ayah ya, lelaki hebat yang Kau pilihkan untuk dari tulang punggung keluarga, kepala keluarga, pemimpin di rumah kami ya Allah. Duhai Allah, ayah yang paling berjuang untuk kami ya Allah. Kami tahu ya Allah tak mudah menjadi ayah, apalagi saat ini kami jauh dari ya Allah. Ya Allah ya Allah, mungkin kami pernah buatnya khawatir ya Allah. Tolong tenangkan hatinya, jaga dia ya Allah. Kami enggak tahu bagaimana kondisinya sekarang. Ya Allah ya Allah, kalau ayah saat ini sedang sakit, tolong sehatkan ya Allah, angkat penyakitnya dengan tanpa menyisakan sedikit pun penyakit ya Allah. Dari Allah ya Allah, izinkan ya Allah kami bisa membahagiakan ayah dan kasih hadiah sama ayah dengan hafal Al-Quran ya Allah. Kami yakin ya Allah, ayah pasti senang kalau melihat kami membaca Al-Quran, apalagi sampai menghafal Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Rabb, izinkan kami membahagiakan ayah, karena pasti capek dari ayah ya Allah. Ya Allah, saat ayah berjuang untuk kami di luar sana ya Allah, mungkin ayah pernah dimarah orang, dicaci orang, dibentak orang, dihinakan sama orang, difitnah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kasihin ayah ya Allah, dia berjuang untuk kami, tapi kami belum bisa banyak bantu dan berkorban untuk ayah ya Allah. Ya Allah ya Allah, kami hamba-Mu,
Kami hanya bisa berdoa padamu, tolong jaga ayah kami. Kami nggak bisa jaga ayah, ya Allah. Tolong sehatkan ayah, ya Allah. Kasih dia rezeki yang berkah, yang halal, yang berlimpah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan izinkan suatu saat nanti saat kami dewasa, ya Allah, kami bisa mengukir senyum di wajah ayah. Kami bisa membahagiakan ayah kami. Adik-adikku selanjutnya, hadirkan manusia paling mulia di muka bumi ini. 3 kali derajatnya lebih tinggi daripada ayah dan kakak cinta. Hadirkan juga ibu, mama, bumi. Doa ke Allah, ya Allah. Tutup muka, ya Allah. Hadirkan wajahnya, ya Allah. Sorot matanya, ya Allah. Tatapan lembutnya, ya Allah. Senyum wajahnya, ya Allah. Suaranya, ya Allah. Aroma tubuhnya, ya Allah. Kita doa untuk kita, ya. Untuk ibu. Ya Allah, ya Allah. Untuk wanita mulia yang sering dan mudah lelah, ya Allah. Tubuhnya tidak sekuat ayah, tubuhnya tidak segagah ayah, tapi perjuangan yang paling luar biasa, ya Allah. Duhai Allah, kami pernah menumpang di tubuh ibunda. Kami mengisi rahimnya 9 bulan 10 hari. Kami jadi beban untuk hidupnya, ya Allah. Berjalan susah, duduk susah, apalagi berbaring, ya Allah. Berat, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan sampai saat ini kami masih jadi beban untuk ibu, ya Allah. Kadang dia khawatir, kadang dia takut, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kasihan ibu, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Tolong jagain ibu, ya Allah, sehatkan. Sibukkan dia dengan beribadah, ya Allah. Sebagaimana ayah juga tolong sibukkan ayah dan ibu kami dalam beribadah, dalam taat padamu, ya Allah. Mudahkan dia untuk belajar dan membaca Al-Quran. Mudahkan mereka untuk sholat tepat waktu. Ya Allah, ya Rabbul dan juga ibu sebagaimana kami, ya Allah, di sepertiga malam tolong bangunkan untuk sholat tahajud, sholat witir, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, tolong panjangkan usia mereka. Kami butuh doa-doa dari ayah dan ibu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Untuk ibu kami yang mulia, ya Allah. Belum banyak kami bisa memberikan apa-apa padanya, ya Allah. Tapi telah banyak yang korbankan untuk kami, bahkan bertaruh nyawa, ya Allah. Duhai Allah, sampai hari ini kami masih meyakini, ya Allah, makanan terlezat, makanan yang paling enak, ya Allah, adalah makanan yang dibuat langsung oleh tangan ibu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Makanan terlezat di dunia ini adalah makanan yang dia buat langsung dengan tangannya. Terlebih saat ia yang langsung menyuapi makanan itu melalui tangannya masuk ke dalam tubuh kami. Ya Allah, ya Allah, ibu sayang yang terlalu besar pada kami. Terlalu banyak kenangan-kenangan indah kami sama ibu. Saat masih kecil kami sakit, ibu yang ngurusin, ibu yang ngambil wudhu. Kami sekolah pertama kali ibu yang ngajak kami untuk ke sekolah, ya Allah. Bahkan sebelumnya ibu yang memandikan kami, ibu juga yang banyak ngajarin kami, ibu yang menghibur kami saat kami sedih, ibu yang gendong kami saat kami terjatuh, ya Allah. Terlalu banyak kenangan indah bersama ibu saat kami kecil, ya Allah. Dan kami sudah dewasa, ya Allah, sudah besar, ya Allah, sudah balik, ya Allah. Inilah saatnya kami membahagiakannya, ya Allah. Tolong bantu kami, ya Allah. Tolong izinkan kami, ya Allah. Dan saat nanti kami dewasa, ya Allah, tolong kasih rezeki yang banyak, karena kami ingin menghajikan dan mengumrohkan ibu, ya Allah. Kami tidak tahu caranya seperti apa, ya Allah, tapi kami yakin, ya Allah, kami hamba-Mu, Engkau Maha Besar, ya Allah.
Engkau maha kuasa, ya Allah, rezeki darimu maha luas, ya Allah. Tolong titipkan rezekimu pada kami, sebagaimana Engkau titipkan rezekimu pada hamba-hambamu ya Allah yang lain, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, izinkan pada saat nanti, ya Allah, kami mau gandeng tangan ayah ibu kami yang bayarin, kami yang biayain, ya Allah. Kami ingin sampaikan pada ayah ibu, kita akan haji tahun depan. Karena kami mau tahu, ya Allah, bagaimana bahagianya sebagai seorang anak menggandeng tangan ayah ibu kami masuk ke Masjidil Haram, ya Allah. Kami mau tahu rasanya bagaimana bahagianya, ya Allah, melihat Ka'bah bersama dengan ayah ibu kami. Kami ingin berpeluk-pelukan di depan Ka'bah, ya Allah. Kami ingin berzikir di depan Ka'bah, berdoa. Kami ingin tawaf mengitari Ka'bah bersama, ya Allah. Kami ingin sholat di depan Ka'bah. Ya Allah, ya Rabb, tanah suci itu dulu baginda Rasulullah lahir di Makkah, berjuang di Makkah dan Madinah, ya Allah. Kami umatnya, ya Allah, kami ingin merasakan juga menjejakkan kami di dua tanah suci itu, ya Allah. Dan kami hamba-Mu, ya Allah, sebagaimana Engkau mengundang hamba-hamba-Mu yang lain sebagai tamu-Mu, ya Allah. Maka undang kami juga, ya Allah, sebagai tamu-Mu, ya Allah. Bukankah kami juga hamba-Mu, ya Allah? Kami umat Rasul-Mu, ya Allah, undang kami, ya Allah. Dan ya Allah, ya Rabbana, Anta indahnya, ya Allah, jika hamba bisa jadi wasilah orang tua kami masuk ke dalam surga. Kami ingin merasakan bahagianya nanti menyemakan mahkota di atas kepala, dipeluk sama ayah bunda di surga, ya Allah. Dan kami ingin ajak mereka ketemu sama Rasulullah, Dia yang paling menyayangi kami, ya Allah. Bahkan jauh sebelum kami ada di dunia, Rasul sebut kami sebagai saudaranya. Dia rindu sama kami, ya Allah. Dan satu-satunya tempat bagi kami berjumpa dengan Rasulullah adalah di surga, ya Allah. Karenanya, ya Allah, masukkan kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai di dalam surga, ya Allah. Kami ingin berjumpa dengan Rasul, ya Allah. Dan kami ingin lihat indahnya wajahnya, ya Allah. Duhai Allah, kami tahu mengingat diri kami saat ini, ya Allah. Kami tak begitu dekat padamu. Kami sering menyanyiakan waktu, banyak dosa, maksiat, kesalahan kami kerjakan, ya Allah. Rasanya tak pantas, ya Allah. Tapi kami tahu juga, ya Allah, Engkau Maha Pengasih Penyayang, Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Maka ampuni kami, ya Allah. Dan golongkan kami sebagai hamba-Mu yang beruntung, ya Allah, yang telah Engkau masukkan ke dalam surga, ya Allah. Rabbana, ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adikku yang ikhwan muslim boleh maju ke depan. Muslim dan Ustaz silahkan ke depan. Yang muslimah tetap di belakang. Setelah ini silahkan adik-adik di depan. Ustaz, terima kasih. Setelah ini adik-adik yang ikhwan silahkan maju ke depan untuk peluk muslim untuk terima kasih karena ilmu dari Allah sampai wasilah mereka. Yang awal silahkan dipeluk muslimahnya di belakang. Ya, silahkan datang ketemu. Silahkan di depan. Yang ikhwan semuanya ke depan. Disalamin dulu, terima kasih. Mereka orang tua antum di pondok kan? Terima kasih. Ya silakan dari depan maju ke depan. Disalamin, terima kasih. Boleh dulu. Yang awal silakan ke belakang, boleh terima. Silakan berdiri. Yang awal belakang temuin, sampaikan terima kasih. Mohon maaf, mohon diikhlaskan kalau ada kesalahan. Karena berkahnya ilmu itu wasilah ridho dari guru. Semuanya silakan langsung. Dari wajah.
Alhamdulillah, salah cukup ya. Sudah lumayan banyak lewat di sini ya. Jadi mohon maaf kalau lagi batin mau dihafalkan salah istiadah namanya perjumpaan. Mohon diikhlaskan, kasih mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, Masya Allah. Biasanya tadi kalau adik-adik betul-betul menjiwai ya, yang tadi kata Abi, hadirkan hatinya, hadirkan jiwanya, ya di sini, maka sudah barang tentu adik-adik bakal hadir di yang namanya alam bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menuntut kita semua adik-adik ya. Jadi di sini jangan putus untuk berdoa. Orang-orang yang terlibat yang adik-adik bisa hadir di sini. Ya, alhamdulillah kita sudah di ujung dan Kak Suhe, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Dan Allah yang maha baik membalas kebaikan Abi atau kebaikan daripada Kak Suhe. Sekali lagi terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Dan sebelum kita tutup adik-adik sekalian, oke, baik. Kita tutup terlebih dahulu. Setelah kita tutup, maka kita nanti akan ada sesi foto bersama. Yang kita tutup dengan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa dalam tulis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kesempatannya saya sebagai MC dan rekan saya Trizaki. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Ya, kepada Allah kami ampun. Ya, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo foto-foto, ayo. Ayo. Udah belum? Sedihnya udah. Ayo. Silakan pada adik-adik, ikhwan maupun akhwat. Ada yang dapat jeruk sama salak diambil ya. Jangan di sini ya. Alhamdulillah. Saya bergeraknya. Dah. Mulai bukan dah. Makasih kan. Oh ya. Ya. Lagi-lagi di depan nih, itu. Ini duduknya. Ya, yuk maju lagi ini duduknya nih. Nah. Ya. Ayo. Bye. Ternyata masih.